Nah, inilah kesulitan pemula karena dia selalu melihat dari luar, berpikir adalah saya ngerti dulu ini, baru saya akan pergi ke sana. Mm-mm. Ternyata adalah once Anda nyampe ke sana, itu tidak sesusah itu. Selamat malam, Smart Listener. Selamat malam, Mas Dari. Coba kita turunin dulu lah. Suruh tebak ini sebenarnya batik seri apa sih? Eh, Nggak karena tahu saya ya. nggak pernah di endorse untuk make, jadi saya no comment, Mas. Oh ya udahlah kalau gitu. Kalau gitu saya nah, ini seri batiknya Gatot Kaca. Oke, baik. Kok tinggi nadanya? Ini sih bentar lagi gue mau jualan batik ah. Ah ya, boleh dong. Tapi spesialis-spesialis yang kayak gini boleh ya, bagus ya. Oke, ukurannya all size atau Nah, enggak? enggak dong, custom body fit kita mah. Kan badan Oke. kita itu one pack. Apa kabar Mas Ryan? Sehat ya? Baik sekali dan juga untuk Smart Listeners, gimana kabarnya Anda buat hari ini? Ya, sehat mudah-mudahan. Yang lagi di jalan, yang sudah sampai di rumah, atau yang masih di kantor, mungkin semuanya dalam keadaan sehat. Mas, Amin. boleh share sedikit dong, Mas, event yang kita sempat gembar-gemborkan di tanggal 9 dan sudah terlaksana. Apa animo dan respon dari pasar peserta, Mas? Iya, jadi memang saya di satu acara itu dalam acara kurang lebih hampir 2 jam ya. Jadi Hmm, di situ saya coba untuk menjelaskannya mungkin hanya separuh, 45 menit aja. Oke. Lalu sisanya itu saya hajar habis yang namanya tanya jawab. Dan Hmm, menariknya ya ternyata memang eh, banyak pertanyaan yang datangnya dalam dunia cryptocurrency. hmm, Dan banyak yang bertanya itu dimulai dari mempertanyakan cryptocurrency itu kenapa ada nilainya tapi kok dia itu nggak ada fisiknya. Lalu oke. bertanya mengenai bagaimana kok kita bisa menilai sesuatu yang nggak pernah ada fisiknya ini, apakah bukan nantinya akan hilang dan berbagai macam ya. Nah, Hmm, sebenarnya apa yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah dasar yang paling tepat kalau kita mau menilai. Jadi saham itu ada caranya yang cukup baku, yang ah, digunakan oleh banyak orang di dunia, meskipun walaupun baku bukan cuma satu metodenya, ada banyak. Tapi hmm. bisa dijadikan sebagai tolak ukur dan kesepakatan. Makanya salah satu saran saya dari yang bertanya mengenai hal tersebut, saya di acara saya bilang bahwa nggak akan gampang ketika kita datang langsung di dalam dunia kripto tanpa memahami cara menganalisa dan memvaluasi sebuah perusahaan dan sahamnya. Itu yang saya katakan. Ya, 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 Makanya betul. tema hari ini kita gas Betul gitu. sekali. Jadi tema hari ini sebetulnya juga memberikan edukasi ya kepada Anda seperti itu. Kalau Anda masih ingin cari-cari cara taunya tentang gimana sih menilai saham itu sudah layak beli atau belum. Nah, ini jangan sampai Anda salah langkah karena biar gimana pun juga ciri saham yang layak dibeli oleh calon investor itu perlu diketahui. Sebab Ya, tidak semua saham itu punya ciri yang layak untuk dibeli. Nah, ya, sebagai investor, smart investors perlu mengetahuinya agar bisa menentukan jenis investasi yang tepat untuk ya, hasil yang maksimal. Mas, ya. tapi apakah memang kalau seandainya nih ya, kita salah untuk mencermati memilih saham, dari kesalahan tersebut kita belajar untuk memperbaikinya, apakah nggak mungkin untuk bisa sukses juga, Mas Ryan? Atau bagaimana pertimbangannya? Iya, kita ini kan hidup itu bisa belajar dari kesalahan diri sendiri, Hmm, memperbaiki, ya kan? oke. Orang belajar dari pengalaman, makanya pengalaman adalah guru paling berharga. Setuju. Tapi Ya. masalahnya usia kita ini terbatas ya. Let's Mm-mm. say kita bisa 100 tahun lah ya, cuma itulah batas maksimum kita bisa belajar dari kesalahan kita. Mm-mm. Kenapa nggak kita diberikan kesempatan ini belajar dari kesalahan orang lain dan juga metode-metode yang orang lain sudah gunakan dan lakukan, Mhm. sehingga kita tidak perlu harus mengalami itu secara langsung untuk diri kita sendiri. Makanya ada kata-kata bahwa ada yang membedakan antara orang bijak dan orang pandai. Mhm. Orang pandai itu selalu mencari belajar dari kesalahan diri sendiri. Oke. Sedangkan kalau orang bijak itu adalah belajar dari kesalahan orang lain daripada harus merasakan semua kesalahan sendiri. Kalau Nah, orang ya ganteng? orang orang ganteng ini nggak ada di kafling yang kali ini nih, ya kan? Nah, yang ketiga itu sebenarnya orang yang disebut orang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak pernah mau belajar baik dari kesalahan diri sendiri, baik orang lain, dan memang intinya nggak mau belajar aja lah seperti itu. Oke, Pikir, jadi nggak ada salahnya juga untuk bisa belajar dan bisa menentukan gitu ya. Tapi ya, Mas belajar dari sebuah pengalaman pribadinya Mas Ryan.
Dulu Ya, sempat nggak kira-kira? Boleh sharing sedikit ya Mas Ren ya? boleh, boleh, boleh. Sebuah inspirasi juga nih. Dulu itu kan Mas Ren sering bilang dari harga, dari investasi, dari angka itu kan sangat luar biasa mahal gitu loh. Ya, Bahkan bagi orang-orang yang memang termotivasi untuk belajar itu kan jadi pemicu, jadi pecutnya. ya. Udah bayar Hmm. mahal-mahal harus bisa nih. Nah, perkembangannya dulu tuh gimana sih Mas dalam segi pembelajaran untuk menentukan investasi saham yang pas? Iya, saya belajar dari banyak sumber ya. Jadi dulu saya uang tuh dilematis kalau dulu ya. Artinya uang yang ada ini mau dipakai habis buat belajar, habis itu investnya gimana? Ya kan? Atau kita investasi tanpa kita mempelajari banyak hal karena uangnya itu terbatas dan dulu untuk bisa berinvestasi nggak segampang dan semurah hari ini. Jadi di situ ada proses yang berbeda dengan hari ini. Nah, jadi kalau dulu itu akhirnya jalan tengahnya ya kadang kita kalau mentok akhirnya belajar, kalau misalnya nggak mentok akhirnya kita investasi. Jadi agak gado-gado diakibatkan karena terbatasnya uang. Dan saya juga pernah ceritakan ke Mas Daryl bahwa saya ini adalah bagian yang tidak di-endorse orang tua saya untuk berinvestasi saham. Karena mindset daripada keluarga saya itu adalah saham is judi. Bentar lagi mati loh, gitu loh. Nah, jadi hal seperti itu ya pasti kita tidak mendapatkan dukungan dari orang tua. Ya. Sehingga kalau kita tidak mendapatkan dukungan dan restu, biasalah namanya udah pacaran backstreet aja setengah modar, apalagi ini gitu kan. Oh gitu ya, nggak tahu saya nggak paham. Nggak tahu, oh saya itu udah bagian yang dua-duanya itu. Baik dari saya dari pengalaman investasi sama pacaran, dua-duanya sama. Kayaknya lagi nggak stabil nih ya perasaannya. Oke oke. Parah emang nih satu nih. Ya kan kadang-kadang everything will connect with everything else Mas gitu loh. Ya, ya, Mencerminkan ya. sesuatu itu bisa ngerembet ke perasaan yang lain. Ya, 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 jadi ya saya coba katakan bahwa memang dulu cukup repot ya, karena mahalnya mahalnya ruang untuk belajar. Ya ya Artinya kita sulit untuk mencari tempat untuk seminar, kelas itu mahal sekali. ya. Dan Indonesia masih agak langka gitu. Ketika kita maunya apa, yang muncul kelasnya apa kalau dulu. Mm-mm, Misalnya mm-mm, ya, saya ingat banget tahun 2004, 2005. Wah ini nih yang namanya kelas saham gitu. Saya kira saham. Nggak taunya itu kelasnya options. Nah, ah kita udah belajar loh, ini kok optionsnya bukan binary options ya, tapi ya ya ya. options US market, derivatif saham option Amerika gitu. Loh, kok sahamnya nggak ada saham ini, nggak ada saham Indofood ya? Di sini kok yang namanya Indosat nggak ada dulu, Indosat, Indofood, Mm-mm, Antam gitu ya. mm-mm. Adanya adalah Apple ya, American Express, terus abis itu Disney gitu. Loh, ini gimana? Oh ternyata nih adalah bursa Amerika. Lah kita jadi roaming juga. Loh terus bedanya bursa Amerika sama Indonesia? Kalau bursa Amerika bukannya malam. Lah, Paham. jadi saya begadang dong. Iya loh ya ini kok jadi salah kelas sudah bayar mahal. Kurangnya edukasi dan juga knowledge saat itu. Saat itulah ya. Oke, Ya, baik. Kita break sebentar ya Mas Ren ya. Nanti kita sambung lagi. Saya nggak tahu apakah ini bahasan yang cocok untuk didengarkan dan juga dipahami oleh para investor pemula atau sebetulnya para investor yang sudah profesional juga bisa mencermati atau mengambil sisi-sisi edukatif dari penyampaian ini. Gimana yang bisa Mas Ren sampaikan? iya, banyak orang yang sudah menjadi cukup expert kadang-kadang merumuskan ini menjadi suatu step by step yang bisa mereka duplikasi kepada bawahannya, kepada orang lain di sekitar itu nggak bisa. Karena dia tidak bisa menyampaikan ide dasar atas strategi ataupun cara mereka menganalisa. Ada salah satu partner saya itu jago sekali, pintar sekali, bahkan mungkin disebut partner, sekarang jadi partner, dulu guru saya gitu ya. Itu tim saya kesulitan untuk memahami konteks yang disampaikan dalam setiap penyampaian-penyampaian beliau. Ya akhirnya saya jadi terbalik, saya harus dengarkan dulu. Sebenarnya Bapak maunya gimana? Oh oke, ya baiklah. Saya jelaskan kembali kepada tim saya. Jadi artinya memang bagi seorang expert kadang dia bisa expert bagi diri sendiri tapi tidak mudah untuk mengajarkan kepada orang lain. Nah, sama dengan konteks yang tadi ketika Mas Daryl mengatakan bahwa mungkin saya punya prestasi dalam punya buku, ada event. Ya, itu adalah bagian dari sebenarnya sumbangsi saya kembali, saya kepingin untuk mengedukasi masyarakat. Di mana tidak ada hubungan yang secara langsung dengan kehidupan pribadi saya dalam saya melakukan investasi dan juga dalam saya berbisnis. Nah, ini kadang-kadang orang suka dicampur adukan. Sehingga ketika kita mengedukasi masyarakat, ayo saya akan kasih tahu kamu ya bagaimana cara menganalisa saham. Dia akan tanya, portofoliomu mana? Ini sudah dicampur adukan. Di mana satu adalah edukasi, yang satu ini adalah suatu kegiatan pribadi bagi dirinya. Oke. Gitu. Jadi ya kalau misalnya nanti kita mau belajar, maka ya saya akan duduk dengan baju saya sebagai seorang yang mengedukasi dan juga berbagi mengenai step by step atau cara. Sehingga
Saham itu kan ada dua, saham perusahaan tertutup, nggak TBK di bursa, kita juga harus analisa dong kalau kita ditawarkan untuk join partner. Ya, ya. Ataupun saham yang ada di bursa. Mhm. Saya kemarin tiba-tiba ditelepon 1 jam penuh. Waduh Pak, saya ini ketemu investor untuk saya punya usaha sendiri kok. Saya repot ya caranya ya. Saya udah 3 bulan struggling nyari nggak ketemu. Sama Bapak 1 jam kayaknya udah beberapa step yang bisa terlewati. Ya kebetulan karena saya melewati melewati itu secara praktek mungkin jadi lebih gampang. Ya jadi kira-kira seperti itu Mas Daren. Tapi yang nelfon nggak minta portfolio kan ya? Oh itu sudah saya kirimin nomor rekening saya langsung. Mau? Berat itu loh, ketimbang portfolio, mendingan saja portfolio dong kalau gitu. Iya. Kalau portofolio kan buka centang biru saya. Iya, promo, promo terus centang biru. Oke Mas, kita mulai Mas. Bagaimana menilai saham sudah layak beli atau belum? Ya, jadi gini ya kita harus tahu ada namanya harga wajar, ada harga tidak wajar. Mhm. Harga tidak wajar itu adalah tidak wajar kemahalan atau tidak wajar kemurahan. Oke. Iya dong, harga wajar, harga tidak wajar. Tidak wajarnya kenapa? Terlalu jelek apa terlalu bagus? Mhm. Kan begitu. Nah, bagaimana melihat yang namanya harga wajar? Kalau harga wajar itu yang paling gampang, ya tinggal ditanya, sebenarnya perusahaan ini nilai bukunya berapa sih? Pada saat perusahaan ini dibentuk dan lain sebagainya dengan adanya keuntungan dan lain sebagainya kan akan berubah nih nilainya. Itu Mhm. nilainya tuh berapa? Ya, tinggal nanti kita tinggal putuskan, oh sekarang adalah harganya adalah 100 juta. Nilai bukunya 100 juta. Ya sudah, berarti itu wajar-wajar saja. Oke. Ya dong. Nah, sekarang Mhm. tuh 100 juta, saya tawarin 50 juta. Something wrong nih kok dijual terlalu murah. Nah, Ya, ya, murah juga harus hati-hati. ya, ya. Nah, kalau misalnya 100, saya tawarin kamu 150. Ih, mahal ya, jelek. Nggak juga loh. Kenapa? Barang bagus ya dijual mahal dong, bener nggak? Mhm. Mhm. Ya kan, kalau kita punya barang bagus, barang langka, barang oke, memang tambang uang kita. Masa kita akan jual murah kepada orang lain? Betul nggak? Jadi ada kesalahan mindset orang bahwa ketika harga saham turun dan murah adalah memang bagus dibeli tanpa perlu melihat kewajaran di situ. Jadi kita benar-benar pakai logika dulu gitu ya. Kita jangan ngomong metodenya dulu, kita bicara dengan logika dasarnya. Mhm. Sometimes expensive is good, tapi dalam keadaan panic selling, maka ya ayo kita ambil barang diskon yang memang kebetulan salah harga. Ya, jadi Poin kita pertama yang perlu diperhatikan. ya itu pertama kita bisa lihat dari yang namanya nilai buku perusahaan. Oke. Sama ketika kita tanya perusahaan yang mungkin adalah perusahaan PT yang biasanya tidak ada di bursa. Oh ya, Mhm. kamu ini sekarang usahanya udah berapa tahun? Udah 5 tahun. Modal di setor perusahaan udah berapa? Yang kamu kamu ini berdua nih bikin PT sebelum kamu tawarin saya, modal di setor perusahaan berapa? 500 juta. Mhm. Berarti kan nilai nilai yang ada di dalam perusahaan itu yang tercatat dalam laporan keuangan adalah 500 juta. Mau kita nilai 500 juta dari 500 jutanya atau kita nilai dari performa perusahaannya? Mhm. Jadi itu modal di setor kamu. Gimana? Omset perusahaan bagus nggak? Menghasilkan profit nggak? Saya setiap bulan itu dapat profit 200 juta. Wih, modal cuma 500 juta untuk bikin perusahaan setiap bulan dapat 200 juta. Setahun 2,4 miliar loh. Mhm. Modal 500 dapat 2,4. Nah, berarti kita tidak akan lagi bisa Mhm. menghitung dari yang 500 jutanya. Kenapa? Karena ini perusahaan ternyata make money. Mhm. Berarti kita akan duduk dari lihat pendapatan, Berbulan. biaya, dan pendapatan dikurang biayanya, hasilnya berapa? Oh, saya setiap tahun menghasilkan 1 miliar. Ya nggak mungkin dong orang mau jual dengan harga modal di setor 500 juta. Orang setiap tahun jadi pabrik duit ngasilin 1 miliar. Kan kalau yang namanya 500 juta itu adalah modal bikin mesin duitnya. Mhm. Mhm. Ketika mesin duitnya menghasilkan, bisa jadi lebih tinggi mesin duitnya menghasilkan daripada 500 juta. Bisa jadi menghasilkan lebih kurang dari 500 juta. Mhm. Kalau ternyata tinggal kita lihat loh, ini kok mesin duitmu dibayar 500 juta susah-susah cuma ngasilin 100 juta setiap tahun. Ya udah, kita tinggal lihat. Berarti kalau 100 juta 5 tahun balik modal. Ya udah, tinggal kita menimbang. Kamu bisa kamu bisa nggak afford nggak untuk bisa memiliki mesin duit ini untuk 5 tahun kembali modalnya. Betul Mhm. dong? Ya, ya, ya. Bayangkan ketika kita melihat perusahaan itu adalah mesin duit. Di mana mesin duit itu pasti ada pengorbanan dong untuk bisa menghadirkan mesin duit ada di situ. Berarti pikir aja itu seperti adalah modalnya adalah membuat perusahaan tersebut.
Tapi Hmm. ketika mesin duit itu udah menghasilkan, ditanya, ngasilin duit berapa? Hmm. Bandingkanlah kinerja penghasil mesin uangnya dengan modal bikin mesinnya. Sama Hmm. kayak pabrik aja cara berpikirnya kita mulai dengan cara seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana kalau dengan cara begitu masih lebih mudah nggak? Oke, sebentar, Mas. Ini kan poin-poinnya atau cara-cara yang akan Mas Ren sampaikan ini kan terbilang cukup banyak ya, mungkin ada 3 atau 4 poin ya. Tapi singkatnya, sebelum kita bahas lebih detail di poin berikutnya, bagaimana caranya investor itu bisa mengetahui secara bentuk transparansi tentang poin-poin yang akan Mas Ren sampaikan ini? Haruskah melihat langsung ke perusahaannya atau berkunjung ke bursa atau bagaimana, Mas Ren? Oh, kalau misalnya perusahaannya adalah TBK yang sahamnya diperdagangkan, dia Ah, wajib mengeluarkan laporan keuangan setiap kuartal 4 bulan sekali. oke. 3 bulan sekali, ya kan? Jadi ketika kuartal itu Ah, 4, kuartal satu itu sampai dengan kuartal satu, kuartal kedua, kuartal ketiga full year. Berarti kan dia penyampaiannya tahun. full year terakhir, ya kan? Berarti kan dia adalah Maret, Juni, eh, September, Desember. Mhm. Jadi dia bagi 4 tuh kan gitu. Nah, ya itu tinggal kita lihat laporan keuangan tersebut. Ketika laporan keuangan tersebut sudah diterima oleh kita dan itu ada juga yang namanya diaudit oleh akuntan publik yang memang sudah dilisensi lah, terdaftar KAP oleh OJK. Jadi ya kita bisa mempercayai laporan keuangan tersebut. Kalau ternyata sudah dinyatakan tidak ada sesuatu pengecualian oleh si akuntan publiknya. Kalau perusahaannya adalah perusahaan TBK. Lah kalau sekarang PT yang ada di seberang rumah saya gimana? Loh ya, kita bikinlah namanya perjanjian kerahasiaan, minat Mhm. beli. Saya serius beli. Biasanya ada juga orang yang mau jual perusahaan yang bukan TBK, dia akan minta bukti Mhm. kepemilikan uang. Oh Ya gitu. nanti jangan-jangan kamu mau beli atau kamu bohong begitu kamu bilang iya ya perusahaan kamu bagus. Ya tapi saya nggak punya duit. Ngapain nanya panjang lebar? Udah saya kasih laporan keuangan saya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang-kadang membuat orang kenapa ketika perusahaannya dia itu bukan TBK, tapi Mhm. mau saling bekerja sama dan jual beli saham, sampai terjadinya itu dia minta di awal itu adalah perjanjian kerahasiaan, adanya minat beli, lalu proof dari kepemilikan uang gitu. Itu pasti biasa diminta. Oke, baik. Ini sebetulnya kalau bicara masalah minta data ini harus ada apa? Perwakilan dari legal kah yang mungkin menjadi saksi atau bagaimana? Tadi kan sifatnya teoritis ya Mas Rian ya. Yang mana nih? Yang di TBK mah nggak Yang ada. TBK. Oh, sorry, yang non TBK. Oh ya, itu udah pasti. Dia pasti akan orang legalnya makan diminta, Pak, oke, nama Bapak siapa? Bapak mewakili Oke, oke. perusahaan perusahaan atau pribadi. Kita tanda tangan. Lalu nanti biasanya dari tim yang kita yang mau berinvestasi, itu kita Mm-mm. akan turunkan tim ke sana melakukan namanya due diligence. Oke, ya, ya. Masuk, ya dievaluasi dengan baik, ya kan, lihat pendapatannya, lihat asetnya, lihat Mhm. proses bisnisnya, dia lihat struktur organisasinya, dilihat biayanya, ya dia lihat laporan pajaknya begitu. Oke, karena kenapa saya tanyakan ini? Karena memang ini salah satu syarat yang perlu dilakukan untuk bisa memastikan saham itu layak dibeli atau tidak ya Mas Rian ya. Ya, apalagi perusahaan yang tidak TBK, maka kan belum tentu perusahaan itu setiap tahun melakukan audit laporan keuangan. Betul. Jangan-jangan cuma lapor pajak. Nah, Mm-mm. lapor pajaknya apakah sudah menggunakan kaidah-kaidah pelaporan yang baik dan benar dengan Mm-mm. pembukuan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, maka Mm-mm. kan secara otomatis hasil pelaporan pajaknya juga embuh, benar apa salah. Oke, baik. Kita break sebentar, Mas Rian. Nanti sambung lagi Ya. di sesi berikutnya tentang bagaimana sebetulnya cara yang bisa Anda lakukan dalam kajian menilai saham. Apakah sudah layak dibeli ataupun mungkin jika belum. Nah, tadi di poin pertama yang Mas Rian Filbert sampaikan, kalau ingin menilai saham itu layak dibeli atau belum adalah nilai buku dari perusahaannya. Ini banyak hal tadi yang diulas oleh Mas Ryan, termasuk mungkin hak kita kalau emang niatnya betul-betul ingin melakukan sebuah bentuk transaksi, melibatkan banyak pihak dari mulai legal, surat-surat administrasi yang lainnya yang intinya adalah memberikan bentuk transparansi dari aktivitas yang akan dilakukan oleh dua pihak. Begitu ya Mas Ryan ya. Ya, betul. Yang kedua bagaimana Mas Ryan? Apa yang perlu diperhatikan? Ya, kita kalau melihat kelayakan beli dari sebuah perusahaan itu kepada akhirnya kalau perusahaan-perusahaan yang normal-normal aja, jangan bicara ngomong startup ya, maka ya Mhm. kita lihat dari laba perusahaan. Oke. Ya, laba itu ada laba sebelum pajak, ada laba setelah pajak. Biasanya laba bersih ya berarti ya.
Hmm, hmm, Ya kita melihat laba bersih, kita tinggal lihat berapa sih laba bersih perusahaan. Laba bersih perusahaan 100 satu tahun misalnya. Ya udah, kita tinggal lihat bahwa ini adalah mesin uang yang menghasilkan 100 setiap tahun. Ya udah, harga saham saat ini berapa? 500. Ya udah, berarti kita logika bahwa kalau mesin uang kita ini secara konsisten dalam 5 tahun, maka dia akan menghasilkan break even point. Tinggal ditanya, apakah kamu berminat untuk berinvestasi pada perusahaan ini, di hmm. mana perlu menunggu sampai 5 tahun balik modal. Oke. Nah, ukuran setiap orang di sini akan beda. Ada yang bilang, wah nggak bisa, kalau saya itu harus 3 tahun. Berarti bila perusahaan itu adalah memberikan keuntungan 100, maka Hmm, kamu cukup kali 3. Berarti 300 lah harga saham termahal yang bisa kamu beli dari perusahaan tersebut. hmm, Kalau hmm. kamu bilang enggak, saya bisa berinvestasi 15 tahun, saya nggak ada masalah. Berarti ya paling mahal adalah 100 dari laba per tahun dikalikan 15. Ini saya tahu begitu buat orang ngerti ini akan perdebatan. Nanti dulu kalau kita kasih dosis yang paling susah, pasti kan megap-megap nih. Jadi Hmm. saya akan coba bicara mengenai duduk dari laba yang diterima setiap tahun, tinggal kita bandingkan dengan eh, time frame investment horizon yang kita miliki dalam kita ingin berinvestasi sampai balik modal. Oke. Ya. Baik, baik. Mas, sebelum Itu dilanjut, gampang apa enggak tuh? mudah dimengerti kalau saya mudah mengerti tentang hal ini karena ini kan sifatnya lebih ke teoritis ya Mas Rian ya. Cuman mungkin beda-beda saja aplikasinya ke perusahaan-perusahaan yang mungkin nilai ya, sahamnya bisa dibeli gitu. Benar nggak? Ya kan kita lihat nih, misalnya ada dua perusahaan nih Mas Daril nih, Ah, sama-sama ah, ah. menghasilkan keuntungan 100 Oke, oke. tahun. Nah, saya mau investasi 5 tahun. Saya tuh punya punya kemampuan berinvestasi tuh mampu menahan diri untuk tetap ada berinvestasi dalam sebuah tempat itu 5 tahun. Oke. Artinya adalah harga saham yang bisa saya terima paling Hmm, mahal pada saat ini saya beli adalah harus 500 atau kurang. hmm, Perusahaan pertama harganya 300. Perusahaan hmm. kedua harga sahamnya adalah 1.000. Berarti yang mana yang layak saya beli? Yang 300. Ya. Kenapa? Karena saya itu maunya 500 paling mahal. Dikasih 300 ya Hmm, berarti kan lebih murah. Kalau saya dikasih di sini 1.000 ya berarti jauh karena saya itu punya keyakinannya adalah dalam 5 tahun itu cuma bisa kembali 500. Berarti kalau kamu kasih saya dengan harga 1.000, saya kembali modalnya 10 tahun dong. hmm, 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 hmm. Itu Oke, kira-kira. baik, baik, baik. Kita ke pertanyaan yang masuk dulu ya. Ini sudah ada Ibu Ningsi. Selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daril. Ya, Tahap pembelajaran adalah tahap yang paling sulit ya, yang menentukan keputusan kita untuk sekarang dan juga ke depannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, selain mungkin bisa belajar langsung dari program perbincangan kali ini, apakah memang dengan datang ke bursa itu sudah cukup memberikan rekomendasi saham-saham mana yang layak untuk dibeli? Walaupun transparansinya kadang-kadang kita tidak dapatkan secara utuh, Mas Ryan. ya, ini dia nih. Mungkin ini bukan, mohon maaf Bu ya, bukan artinya Ibu yang salah, tapi ini adalah kesalahan umum berpikir dalam banyak pihak gitu ya. Hmm, hmm, Bursa itu adalah seperti Anda pergi ke supermarket ya. Anda pergi hmm. ke minimarket. Di minimarket itu kan hanya ajakan untuk membeli, tapi tidak memberikan rekomendasi, oh Ibu harus belinya yang A, harus belinya yang B ya. Kalau deterjen tuh langsung ambil merek itu, kan nggak gitu. Mhm. Iya, iya, iya. Market kasir cuma bilang, oke, mau beli apa? Deterjen. Tuh yang itu. Yang bagus yang mana? Ya semua bagus. Yang promo yang itu. Dia kan akan begitu. Iya, iya, iya. Jadi nggak akan mungkin ketika Anda pergi ke bursa, Anda malah mendapatkan rekomendasi. Dia hanya pasar saja. Gitu. Yang lagi turun yang ini. Yang lagi naik yang ini. Yang terlambat laporan keuangan yang ini. Ini yang lagi prosesnya adalah nggak mampu bayar. Yang ini nggak mau menyampaikan audit. Ini auditnya bermasalah. Ya udah, yang mau beli yang mana? Ya sama kayak Mbak-mbak Indomaret, tinggal nunggu aja. Gue jadi sebut merek. Jadi gue tunggu aja di situ. Ya mau 2 jam di situ ya kita cuma liatin aja si kasir nih gimana nih kapan nih orang mau check out kan gitu. Iya, iya. Semoga Oke. dapat gambaran ya karena Ya. ini saya tahu kok ini nggak salah cara berpikir itu karena makanya saya bilang dalam berinvestasi tidak boleh memperlakukan standar ganda karena Mhm. namanya bursa sama kayak bursa mobil. Coba kita pergi ke bursa mobil gitu kan. Ya udah, mau beli yang mana ya? Kamu kebutuhannya roda 4 apa roda 10 ya kan gitu kan. Ya Ya. pilihannya gini kan gitu. Tapi tidak seperti bursa mobil. Oh ya, yang bensin, oh yang ini yang beli nggak akan ditunjuk, nggak akan ditunjuk, tapi akan dibentang saja nih pilihannya gitu. Karena tidak boleh merekomendasikan.
Ya, ya. Berarti terakhir waktu ke bursa mobil jadi beli mobil apa? Nah, saya sih nggak, saya pakai sepeda aja biar sehat. Heeh, woi. Pertanyaan lagi, Mas. Ini sebentar, tadi ada Pak, mana nih? Pak James. Ah, Pak James. Oh, saya pikir narasumber. Pak James menanyakan begini, eh cukup bingung untuk bisa memahami tentang hal yang disampaikan Mas Ryan bagi para pemula. Simpelnya, apakah poin-poin yang akan disampaikan oleh Mas Ryan ini memang rekomendasi yang paling oke, Mas? Karena bentuk transparansi itu kan jarang sekali dibuka ke publik untuk bisa mendapatkan sebuah pengetahuan kepada calon investor baru, khususnya yang betul-betul baru dan mau terjun ke dunia investasi. Oh iya, kalau kita yang namanya bursa efek, semua perusahaan yang ada di sana wajib transparan. Kalau enggak, jangan jadi perusahaan TBK. Karena memang salah satu syarat yang ada ketika orang boleh akhirnya bisa membeli, satu syarat yang dipersyaratkan ya adalah transparansi dan satu continuity untuk terus memberikan ketransparan itu. Makanya dipercaya untuk diinvestasikan ya. Ya. Kalau sama tetangga kita ya kan nggak ada transparannya, kita juga nggak tahu tuh perusahaan dia, si tetangga kita duitnya berapa di Brankas kita nggak tahu. Kalau di yang namanya TBK harus tahu semua muanya. Nah, open ya. Iya. Oke. Baik, Mas. Poin berikutnya yang perlu disampaikan untuk menentukan layak beli atau tidak sebuah saham. Ya, ya jadi kita nggak usah ditambah sulit, tapi kita akan bermain dengan hitungan yang tadi, tapi sedikit kita pertajam, Mhm. gitu ya. Jadi tadi ingat nggak bahwa kalau kita lihat perusahaan bisnis gitu, untungnya adalah 100 gitu kan, maka ketika kita bilang ya kita itu setiap tahun bisa dapat 100 ya, saya ini punya kemampuan untuk investasi 5 tahun ya, berarti harga saham paling mahal yang saya bisa beli adalah 500 misalkan begitu. Tapi ada cara kedua, kita harus berpikir gini. Kalau sekarang kamu bisa menghasilkan 100, bisnis kan katanya tiap saat harus menjadi tambah baik dong. Makanya dia berbisnis. Mhm. Ya Mhm. kan? Berarti tahun lalu kamu bisa menghasilkan berapa? Oh, tahun lalu saya bisa 80. Oke. Mhm. Tahun lalunya lagi berapa? 60. Oh, berarti dia dari tahun ke tahun itu punya pertumbuhan atas laba. 60 jadi 80 jadi 100. Logikanya kalau dihitung matematika, tahun depan jadi berapa? 120. Berarti tahun depannya lagi jadi 140. Betul Mhm. nggak? Ya, ya, ya. Berarti kan kita akan menjumlahkan dalam 5 tahun, bukan 100 dikali 5 loh. Mhm. Tapi Mhm. 100 tambah 120, 220, 220 ditambah 140, Betul. 360. 360 ditambah 180, berarti 520. 520 ditambah eh, Satu. 200 dong. 200. Iya, Ya, 200. berarti 720. Nah, berarti harga saham paling mahal yang bisa saya beli dari perusahaan tersebut adalah 720. Bila Hmm. perusahaan itu ternyata 1.500 ya buat saya, sorry ya, saya nggak bisa beli. Kamu terlalu mahal. Oke. Kalau kamu ternyata cuma 350, nah ini bagus nih cocok buat saya. Saya itu lihatnya 720 nilai yang wajar. Berarti kalau kamu diketawarin saya 350, berarti ini adalah tidak wajar dan murah. Oke. Oke. Saya bisa ambil. Sebentar, sebentar. Kalau tadi harga ideal belinya 750, ternyata yang terpampang adalah 1.500. Ini pertimbangannya apa? Apakah ada kasus yang seperti itu, Mas Ryan? Ada, karena apa? Karena kan ketika semua orang sama-sama menghitung, Heeh. lalu dia lihat saat ini, dia lihat bahwa dia bisa 750 dan ternyata harga saat itu adalah 500. Heeh. Misal, Hmm. semua orang akan ngelihat itu dan ikut mencet sama-sama kan? Ya, karena di bawah harga normal. Iya. Nah, ketika dipencet sama-sama kan berarti ada permintaan yang naik, berarti harganya akan Ikut naik. naik. Dia naik ke 600 masih ada yang beli. Ke 700 Hmm. masih ada. 750 masih ada dulu. Jadi 900 masih ada yang beli. Cenggo juga akhirnya dah. Gitu. Enggo tuh? 1.500. Oh, beda sama goceng ya? Beda. Oh, goceng 5.000 om. Kalau golok taunya. Ngasih. Asal bukan go titik lock gitu ya. Baik, satu lagi. Oh, ini nanyain tentang acara kemarin Mas Ryan. Malah Mas Ryan nggak sempat ikutan. Ada video pembelajarannya nggak yang diupload di sosial media untuk acara tanggal 9? Oh, mohon maaf. Nggak ada. Memang kemarin itu kita memang buat memang offline dan pure Oke. memang benar offline karena
ya kita udah sering lah online, ini juga siaran Smart FM online, maka kita kepingin offline. Biasanya kalau offline itu kita lebih vulgar soal merek. Kita mungkin lebih vulgar terkait dengan contoh-contoh yang mungkin kadang-kadang ada contoh bagus dan ada contoh jelek ya. Dan itu mungkin Mhm. kalau kita bicara secara online mungkin jadi masalah tuh ya. Karena Hmm. ada pihak yang mungkin ngerasa tidak suka karena ada hal seperti itu ya. Jadi memang itu didedikasikan untuk yang offline. Semoga nanti kita buat lagi ya. Iya, semoga juga nanti Mas Ryan bisa offline ya di studio Smart FM ya. Aduh, Pasnya pas banget. bisa aja. Break dulu ya, Mas. Nah, kita masih terus membahas tentang yuk belajar tentang ciri-ciri saham yang layak dibeli. Nah, ini ada satu komentar yang menarik, Mas Ryan. No name, coba bilang begini, Mas, kalau menurut saya untuk belajar tentang bagaimana mengenali saham yang layak untuk dibeli itu kan susah-susah gampang, Mas. Boleh nggak disampaikan bagi pemahaman para pemula, susahnya itu di mana dan gampangnya itu bagaimana? Ya, kita ini kalau belum pernah pergilah, katakanlah eh, belum pernah pergi misalnya ya. Ini pengalaman saya ya. Hmm, Saya itu waktu baca petanya ini kereta di Jepang, hmm, itu saya langsung sesak napas ketika saya cari di internet. Saya sudah baca juga bingung sekali karena kereta di Jepang itu dia tumpuk, 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 warna merah, kuning, ada yang rada pink. Waduh, ngeri sekali dengan bahasa kanjinya, lebih bingung lagi gitu ya. Itu eh, kerasa susah dan sangat takut gitu loh. Dan saya ketika pergi ke sana, ketika saya sudah sampai di sana, lalu saya buka menunya, lalu saya pencet, langsung terasa sangat gampang dan simpel. Nah, hmm, itulah yang namanya kondisi pemula. Pemula itu melihat dari luar sebuah instrumen investasi, saham, reksadana, kripto, itu dia dari luar kacamatanya. hmm. Ngelihat ke dalam itu seperti saya ngelihat yang namanya kereta di Jepang. Oke. Ada kereta Shinkansen, lalu Shinkansen itu ada kereta yang lain gitu ya. Ada yang GR, ada yang bukan, ada yang metro dan lain sebagainya. Yang satu bentuknya melingkar, warnanya hitam putih. Waduh, pokoknya sesak napas sekali deh gitu. Nah, inilah kesulitan pemula karena dia selalu melihat dari luar, berpikir adalah saya ngerti dulu ini, baru saya akan pergi ke sana. Hmm, Ternyata adalah once Anda nyampe ke sana, itu tidak sesusah itu. hmm, hmm, Ya, satu, satu dua kali salah naik kereta pernah. Contoh, ini baru pertama kali nyampe ya. hmm, Jadi ternyata ada kereta dengan jalur yang sama, dia cuma berhenti di 4 stasiun. hmm. Tapi ada kereta yang non-express, dia berhenti di setiap stasiun. Oke. Selisihnya cuma 3 menit. Karena bahasanya saya kagak ngerti, saya langsung masuk. Akhirnya saya nyampe 2 jam lebih lama. Karena setiap stasiunnya berhenti. Nah, itu adalah harga yang harus dibayar. Tapi yang penting gua tetap nyampe dah. Ya, ya, ya. Gitu. Waktu sebenarnya logika pada saat itu gampang kalau udah rada pintar. Kita begitu nyampe di stasiun emang udah saatnya ada stasiun pemberhentian yang kereta ekspres, kita keluar. Begitu Hmm, ekspresnya datang, masuk aja langsung. Tapi hmm, itu akan menjadi bisa kita jelaskan, kita bisa lakukan karena kita udah paham, oh kemarin itu salah ya. Gitu loh. hmm, 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 hmm. Nah, ya itu gitu loh. Jadi kesulitannya pemula yang saya temui, yang saya juga rasakan. Siapa sih yang nggak pernah pemula dalam suatu hal? Hmm. Pemula dong semua. Ya, ya. Tapi ada pemula yang memang lihat, ah udah ketentuan sedikit, ah, oke lah jalan yuk. Ya nubruk-nubruk dikit ya udahlah gitu ya kan. Jadi kita harus berani rada nubruk. Nah, pemula itu kadang-kadang nggak punya kekuatan untuk maunya jalan langsung lurus. Siapa sih yang pernah belajar nyetir mobil dan nggak pernah nubruk dan musruk? Coba saya mau lihat, coba siapa yang pernah nyetir? Serius, Serius? nggak pernah sekalipun ngerempet dan diserempet. Ah, yang bener Hmm. om. Enggak, diserempet pernah, nyerempet. Iya, iya. Artinya diserempet mungkin karena kita ngerem dadakan ataupun Oh ternyata ya, kita ya. ngambil terlalu cepat. Adaptasi, adaptasi. Ha. Ya, pasti ada lah gitu. Nggak mungkin. Itu adalah risknya gitu. Udah enjoy aja. Gitu. Itu kesulitan. Nah, kalau yang kita rasakan mudahnya apa ternyata ketika kita datang, kita itu sebenarnya bagaimana cara menyambungkan yang ada di otak kita dengan barang yang kita mau pelajari kok. Ya, ternyata semua itu nggak sesusah itu. Oke. Semua nggak susah itu. Saya Ya. ngeliatnya guru les anak saya gitu ya. Wah, dia begitu denger lagu, dang, 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 dang. Wow, kita lihat keren.
Lah dia lihat saya bisa ngomong kayak gini, dia bilang keren. Ya memang kita ini ekspertisnya beda, saya bilang at the Iya, end. iya, iya, iya. Gitu ceritanya. Benar-benar. Karena setiap orang itu cerdas di bidangnya masing-masing ya. Betul. Yang tinggal kita bisa mengakselerasi kita punya kemampuan sehingga mengimbangi itu sampai di poin mana lah. Wah, kata-kata bijak nih udah menit-menit terakhir nih. Bagus banget mentang-mentang pakai batik Gatot Kaca yang ntar lagi mau gue jual. Nggak perlu buku nih. Ya, baiklah. Kalau ditanyakan mengenai buku bagaimana cara menilai harga saham yang Cepat wajar. loh responnya loh. Ingat Gatot Kaca cepat, otot Ah, iya, kawan iya. aktif. Siap, siap. Silakan. Jadi ketika kita berbicara itu, saya punya buku banyak sekali sebenarnya berbicara mengenai bagaimana cara berinvestasi saham yang baik dan benar. Ya, Oke. buku yang pertama yang menurut saya juga, bukan menurut saya, masyarakat lah boleh bilang ya, itu sampai hampir 30.000 atau 35.000 eksemplar gitu ya. Oke. Itu yuk belajar nabung saham. Ya, Ah. di situ ada cara belajar yang gampang dan mudah, cara kita menilai harga kewajaran, cara menilai kewajaran harga turun kan beda loh. Mhm. Harga saham wajar, ya, tapi turunnya wajar beda lagi ceritanya loh. Oke. Ya kan? Nah, itu lalu juga ada buku ini adalah juara dari Perpustakaan Nasional ya. Mhm. Judulnya adalah Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia. Ah. Jadi kalau ada lagi yang masih kusut membedakan antara trading dan investing, maka bisa membaca buku judulnya adalah Trading versus Investing. Banyak ya bukunya ya. Banyak. Jadi kita 23 judul buku, penulis buku, tokoh inspiratif pasar modal dari penghargaan Bapak Presiden. Wih, pantesan milih temanya juga yang identik kaitannya dengan sponsor buku ya. Kena deh itu ya. Oke, Mas. Satu lagi yang terakhir deh sebelum kita review dan konklusi. Apa tipsnya yang bisa Mas Ryan sampaikan? Ya, yang tadi itu ketika kita bicara, oh ya ada pertumbuhan ya, yang namanya harga keuntungan ya keinginan perusahaan itu untuk tumbuh ya, dari 60 jadi 80, 80 jadi 100, 100 jadi 120. Kita dapat tuh kalau dijumlahin antara kemungkinan untung pertumbuhan saat ini sampai 5 tahun ternyata tadi 720 gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Nah, tapi jangan lupa ada satu lagi yang membuat itu bisa tidak sampai 720 secara Oke. nilai, itu adalah yang namanya inflasi. Ya Nah, dong, ada inflasi kan, kenaikan harga barang-barang dong. Uang yang saya terima 5 tahun lagi, walaupun saya terima 200 tahun kemarin 5 tahun lagi, tetap aja 200 yang diterima pada saat itu tuh beda rasanya, buying powernya dibandingkan hari ini saya terima 200. Setuju dong Mas Daryl? Ya, berarti kita mulai lihat setiap tahun, walaupun kita lihat tahun depan ada 120, nilainya harus didiskon dengan inflasi 1 tahun. oke. Berarti tahun depannya lagi harus didiskon inflasi karena itu adalah 2 tahun ke depan, ya harus didiskon dengan inflasi 2 tahun. 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya ya akan berlangsung sama seperti itu. Sehingga nanti akhirnya munculnya adalah diskonto, sebuah hasil Hmm. valuasi, hasil keuntungan yang didiskon. Oke, baik. Mas, 2 menit terakhir kita review dan ambil konklusinya. Silakan, Mas Ryan. Ya, yang tadi saya ceritakan itu adalah cara-cara sederhana ya, yang bisa dilogika sebenarnya. Sehingga Mhm. kita bisa rumuskan dengan yang paling basic adalah ada wajar, ada tidak wajar. Tidak wajar, ada tidak wajar kemurahan, ada tidak wajar kemahalan. Lalu Mhm. setelah itu kita lihatlah dari yang namanya pendapatan. Nah, Mhm. dari pendapatan kita coba lihat nilai bukunya lebih oke daripada pendapatan nggak. Nilai buku itu ya seperti inisial ketika kita membeli mesin uang tersebut, membuat mesin uang tersebut. Lalu setelah ada pendapatan, jangan lupa pendapatannya tinggi tapi rugi kan percuma. Maka kita main dengan aspek keuntungan. Nah, keuntungan itu juga biasanya disebut dengan laba bersih. Tinggal kita lihat, bandingkan antara laba bersih yang diterima dengan nominal yang kita keluarkan. Mhm. Tinggal kita lihat kita mau berinvestasi berapa tahun. 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Ya udah, tinggal kita kalikan saja. Loh Pak, tapi kan masa yang akan datang kan kita tidak tahu. Siapa yang bisa memastikan dengan adanya pandemi seperti tahun 2020? Nggak ada. Mhm. Oleh karena itulah sifatnya hanya melakukan tindakan proyeksi. Makanya tinggal kita bilang, oh ternyata kalau 5 tahun tuh harganya 800. Ya udahlah, karena ini ada unsur ketidakpastian, ya udah saya kalau dikasih harga separuhnya saya ambil. Aman dong, enak dong. Ya, Tinggal kita mendiskon lagi dengan seberapa sadis kita mau nawar kan. Setelah ya. kita dapat angka yang kita inginkan kan.
Ya, kira-kira seperti itu sebenarnya. Oke. Mohon maaf, Mas, satu pertanyaan yang masuk ini setelah saya buka ada satu pertanyaan yang masuk. Boleh ya, Mas, Boleh, di-share boleh. sedikit ya. Ini dari Pak sebentar. Tadi saya coba lihat beliau ini Pak Randy ya, Pak. Pak Beliau Randy. bilang begini, ya, saya ingin bertanya, apakah apa indikator untuk menilai harga wajar saham di BI? Singkat saja, Mas. Ya itu, yang tadi. Itu tadi ketika Anda belajar, dari yang tadi saya pelajari, itu namanya adalah eh, price to earning ratio, PER. Ya. Lalu yang tadi mengenai harga saham yang bertumbuh itu adalah ciri khas Warren Buffett. Namanya adalah EPS growth. Mhm. Gitu. Lalu ke metode yang ketiga, yang tadi saya mulai mendiskon-diskon dengan inflasi, itu sebenarnya disebut sebagai model diskonto, discounted cash flow model. Tapi saya duduknya dengan yang namanya profit, berarti ya bisa kita bilang discounted net profit. Jadi sebenarnya itu cara yang tadi itu ada bahasa gantengnya, tapi rada sebel kan begitu nggak apa earning per share, apa price to earning ratio kan jadi kelihatannya rada susah. Gitu. Makanya saya tidak gunakan istilah itu, nggak ada gunanya juga tahu istilahnya kalau ternyata nggak Apanya paham nggak juga sampai ya? kan. Iya, oke. Baik-baik, semoga terjawab ya, Pak apa Reva tadi ya yang sudah menanyakan. Mas, terima kasih banyak waktunya malam hari ini.